Hai semuanya, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang fungsi, kategori, dan juga peran sintaksis. Mari simak dengan baik-baik. Materi yang pertama yaitu fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis merujuk pada kedudukan atau peran gramatikal dari unsur-unsur pembentuk kalimat dalam satuan sintaksis seperti klausa. Dan menurut Ramlan tahun 1987, Ramlan membagi fungsi sintaksis dalam kalimat menjadi 5 fungsi utama, yaitu subjek, unsur yang dibicarakan dalam kalimat. Yang kedua ada predikat, unsur yang menerangkan subjek. Yang ketiga objek, unsur yang melengkapi predikat transitif. Keempat ada pelengkap, unsur yang melengkapi predikat tetapi tidak bisa menjadi objek. Dan terakhir, keterangan, unsur yang menerangkan bagian kalimat seperti waktu, tempat, cara, sebab, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada materi kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Yang pertama, frasa nomina. Frasa kata benda yang utamanya adalah nomina kata benda, berfungsi sebagai subjek, objek, maupun pelengkap. Contohnya buku tebal. Buku adalah inti, tebal adalah pewatas. Yang kedua ada frasa verba. Frasa kata kerja. Frasa inti utamanya adalah biasanya digunakan sebagai predikat dalam kalimat. Contohnya sedang makan. Makan adalah inti, sedang adalah keterangan waktu. Dan ketiga ada frasa adjektiva. Frasa kata sifat. Frasa intinya berupa adjektiva, digunakan untuk menerangkan nomina atau sebagai pelengkap. Contohnya sangat indah. Indah adalah inti, sangat sebagai penguat. Digunakan dalam kalimat. 4. Ada frasa adverbia. Frasa kata keterangan. Frasa ini digunakan untuk memberi keterangan waktu, tempat, cara, atau intensitas. Contohnya sangat cepat sebagai inti, sangat sebagai penguat. Dengan hati-hati digunakan kalimat dia berbicara dengan hati-hati. Yang kelima ada frasa numeralia, yaitu frasa kata bilangan. Digunakan untuk menyatakan jumlah atau urutan. Contohnya 5 orang siswa. 5 sebagai numeralia, orang siswa sebagai keterangan. Dan juga ada frasa preposisional, yaitu frasa yang terakhir. Diawali dengan preposisional kata depan dan diikuti oleh nomina, promina, atau frasa lainnya. Contohnya di rumah, dia adalah preposisi, rumah adalah objeknya. Ke pasar pagi, digunakan dalam kalimat dia pergi ke pasar pagi. Selanjutnya ada peran sintaksis. Peran sintaksis mengacu pada hubungan semantis atau peran makna dari unsur-unsur dalam sebuah kalimat, terutama dalam kaitannya dengan predikat atau biasanya verba. Peran ini membantu memahami siapa melakukan apa, kepada siapa, dengan apa, di mana, dan bagaimana dalam suatu tindakan atau kejadian. Selanjutnya ada peran-peran yang dimiliki oleh pengisi fungsi predikat dalam bahasa Indonesia dalam kalimat padi menguning di sawah. Subjek padi yang dibicarakan atau yang melakukan. Padi sebagai pelaku keadaan. Predikatnya menguning, menyatakan keadaan kata kerja yang bersifat statif maupun pasif. Keterangannya di sawah, menyatakan tempat kejadian. Tetapi di dalam kalimat tersebut tidak ada objek dikarenakan menguning adalah kata kerja intransitif, tidak memerlukan objek. Yang kedua, peran-peran yang ada pada subjek maupun objek, yaitu kalau dalam kalimat Ali memegang senapan. Subjeknya Ali sebagai pelaku atau yang melakukan tindakan. Predikatnya memegang, kata kerja atau verba yang menunjukkan tindakan. Objek yaitu senapan, benda yang dikenai tindakan yang dipegang oleh subjek. Keterangan, tidak ada keterangan dalam kalimat ini. Yang ketiga, peran-peran yang ada pada fungsi keterangan, yaitu dalam kalimat dengan penuh percaya diri dia menyelesaikan tugas itu. Keterangannya dengan penuh percaya diri menyatakan cara melakukan tindakan. Subjeknya dia pelaku atau yang melakukan tindakan. Predikat yaitu menyelesaikan kata kerja atau verba yang menyatakan tindakan. Objek, tugas itu benda yang dikenai tindakan yang diselesaikan oleh subjek.